Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah PLPJ selesai, lanjut kita materi tema ya. Tema kali ini adalah tema 3, subtema 3, pembelajarannya ketiga. Oke. Baik, kemarin kita sudah mempelajari beberapa penemu. Yang terakhir adalah mengenai kisahnya Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, sekarang kita lihat kelanjutannya. Nah, ini rangkaian listrik ya. Ini rangkaian listrik apa namanya? Iya, ini namanya rangkaian listrik gabungan. Karena apa? Karena ini ada rangkaian seri yang berkabel hijau, biru. Kemudian juga ada rangkaian listrik seri yang berkabel merah. Ini sejajar, ini bercabang atau bertingkat. Ya. Oke, itu kalian semua sudah paham kalau tentang ini. Lanjut. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Akibatnya, karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil, rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Nah itu, jadi kalau rangkaian paralel itu saklarnya dimatikan masih ada lampu yang hidup. Kenapa? Jalurnya berbeda-beda. Rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama antar cabangnya, namun kuat arus berbeda-beda, sehingga lampu dirangkaikan paralel lebih redup. Jadi rangkai paralel itu kurang terang, begitu ya, lebih terang seri. Baik, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik dari seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran atau gabungan. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang nyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 yang menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3 atau L4. Nah ini jelas ya, jadi kalau satu saklar dinyalakan kok lampunya nyala lebih dari satu, berarti itu seri. Kalau hanya nyala satu, itu namanya paralel. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, ini ada tabel anak-anak, kalian cari kosakata non baku, lalu perbaikannya menjadi kosakata baku, lalu kalimat tidak efektif, lalu diperbaiki menjadi kalimat efektif. Dan ini gabungan ya, kalimat tidak baku menjadi baku, tidak efektif menjadi efektif. Jadi artinya gini, cari di bacaan di atas, kalimat tidak baku itu apa saja, artinya kalimat bakunya apa, kalimat tidak efektifnya apa, jadi efektifnya harusnya seperti apa. Begitu ya. Oke, itu kerjakan di buku catatan kalian. Lalu karena teks tadi membahas mengenai teknologi, ilmu pengetahuan alam, berarti itu termasuk teks eksplanasi. Maka bagi paragrafnya menjadi 3 bagian, yaitu topik masalah atau pembukaan, deret penjelas atau penjelasan atau isi,
lalu penutup. Nah, itu cari bagian masing-masing yang mana dari bacaan di atas. Lalu ini ada kalimat atau kata-kata. Ubahlah kata tidak baku menjadi kata baku. Nah, jadi setiap baris ini ada kalimat-kalimat tidak baku, berikan garis bawah, lalu berikan pengubahannya. Misalnya kalimat tidak baku menjadi baku, maka kalimat nomor 1 ini cari yang tidak baku itu yang mana, harusnya jadi baku seperti apa. Oke, nah ini ada sekitar ada 10 soal. Oke, cari kalimat tidak bakunya yang mana, jadikan baku seperti apa. Nah, cukup digarisbawahi yang mana, kemudian harusnya jadi apa. Contoh misalnya, aku nggak suka sama sikapnya yang seenaknya sendiri. Ini yang tidak baku yang mana? Iya, tepat. Enggak. Bahasa enggak itu tidak ada dalam WebI. Aku nggak suka. Enggak ini garis bawahi sama dengan harusnya tidak. Aku tidak suka sama sikapnya yang seenaknya sendiri. Nah, begitu seterusnya ke bawah ya. Cari mana yang tidak baku, kemudian jadikan baku. Oke? Baik. Selanjutnya, ayo mencermati atau ayo mengamati. Nah, pilih salah satu ruangan kelas. Karena ini tidak sekolah, maka yang harus kalian amati di rumah kalian masing-masing. Apa yang harus kalian amati? Lihat langkah-langkahnya. Pilih ruangan di rumahmu, amati jenis rangkaian listrik yang ada di rumahmu, nyalakan dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu menyala atau mati. Catat hasil pengamatanmu. Gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi kamu menyalakan lampu di rumahmu, matikan, nyalakan. Nah, kemudian hasil dari praktekmu itu kamu catat. Apakah itu seri atau paralel? Alasannya apa? Begitu ya. Oke, berikut. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebut di seluruh wilayah Indonesia, persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu, suasana yang aman, turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjadi keutuhan negara NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Nah, ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, seperti biasa kalian buat ini peta konsep apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana dari bacaan di atas tentang mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Oke, paham ya? Kemudian ini menulis udah nggak perlu, yang tadi sudah. Nah, kesimpulan rangkaian listrik dan rangkaian listrik seri dan paralel seperti ini kalian bisa catat, kalian bisa baca ya. Kalian baca, kalian ingat-ingat. Oke, paham ya? Baik, pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan selamat belajar. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.